Selamat pagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali boleh berbagi kisah iman dari Sabda Allah di hari Senin 8 Juni 2026. Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini, Yesus menyampaikan ajaran kepada murid-muridnya, bukan kepada orang banyak. Dengan kata lain, para murid telah mengalami satu proses perjalanan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan suatu ajaran yang mungkin belum mampu diterima, dihayati oleh orang banyak yang bukan murid-muridnya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, menurut Anda, manusia sekarang yang bahagia itu seperti apa? Jawaban pasti berbeda-beda antara setiap orang atau mungkin sama. Jawaban ditentukan oleh kondisi real yang sedang dialami saat ini. Dalam Injil hari ini kita melihat ada dua hal yang direnungkan, yaitu kebahagiaan itu bersumber dari kepemilikan. Apa artinya itu? Kalau kita bertanya pada orang yang sedang sakit, siapa sih yang berbahagia? Dia akan berkata, mereka yang berbahagia adalah mereka yang sehat. Kalau kita bertanya kepada orang yang berkekurangan secara materi, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia mereka yang memiliki materi secara berkecukupan. Kepada orang yang keluarganya tidak rukun, kita bertanya, siapa yang berbahagia? Mereka yang keluarganya damai dan tidak memiliki konflik internal. Namun kepada orang-orang yang memiliki kesehatan, memiliki materi yang cukup, memiliki keluarga yang baik dan rukun, kita bertanya, siapa yang berbahagia? Pasti kemungkinan mereka melihat bahwa apa yang mereka miliki, harta, kesehatan, keluarga, belum tentu itu dikatakan sumber kebahagiaan. Dengan kata lain, kita bertanya, kalau begitu, kebahagiaan macam mana yang permanen, yang abadi, yang dimiliki oleh setiap orang dalam situasi apapun juga? Inilah yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, tadi telah kami katakan kebahagiaan itu menyangkut kepemilikan. Injil hari ini dalam ucapan sabda bahagia, Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan dua kepemilikan di ayat 2
dan di ayat 10 itu sama, yaitu yang mempunyai kerajaan surga. Yaitu dikatakan demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan surga. Di ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kondisi real orang yang berbahagia bukan memiliki harta, kesehatan, keluarga yang baik-baik, tetapi kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga adalah suatu kehidupan di dunia ini dan kelak. Tapi kita bicara di dunia ini, yaitu suatu kehidupan setiap hari, di mana di dalam pekerjaan kita menyerahkan secara total kepada Allah. Dalam belajar, hasilnya kita serahkan secara total kepada Allah. Dalam suka dan duka perasaan kita serahkan secara total kepada Allah. Itulah yang pertama. Yang kedua, yaitu memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi tadi yang pertama, memiliki kerajaan surga. Itu suatu kehidupan totalitas menyerahkan kepada Allah di dalam situasi apapun juga, pekerjaan, belajar, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki bumi. Apa arti memiliki bumi? Yaitu persaudaraan, perdamaian dengan siapapun juga. Dengan kata lain, orang yang memiliki bumi saat ini, dia mengalami satu kehidupan at home, persaudaraan dengan siapapun juga, dan berdamai dengan siapapun juga, dalam hati dia, dalam pikiran dan perasaan. Misalnya, kalau Anda lagi ribut di rumah dan keributan itu permanen dengan anak Anda, dengan pasangan Anda pasti mengalami seakan-akan rumah itu bukan milik Anda. Benar bukan? Kalau Anda ribut dengan tetangga Anda setiap saat, Anda menjadi tidak nyaman. Anda merasakan seakan-akan di jalan ini, di rumah ini, aku tidak nyaman, tidak memiliki rumah itu. Bukan secara legalitas, tetapi at home. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dari sinilah kita diangkat dengan status yaitu sebagai anak-anak Allah. Karena kita membawa damai yang berasal dari Allah, dan damai itu berbuah dalam kehidupan konkret. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah status di dunia ini dan juga di kerajaan surga kelak. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa akibat yang dimiliki oleh orang yang memiliki kerajaan surga, yang memiliki bumi, yang disebut anak-anak Allah, yaitu situasi dia mengalami penghiburan di dalam kehidupan ini. Kita menemukan di sini bahwa mereka dihibur. Berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dipuaskan, ya, penghiburan, dipuaskan, dan akhirnya memperoleh kemurahan. Dan kemudian di jangka panjang di surga memperoleh kehidupan di dalam kerajaan Allah. Sahabat-sahabat rohani, saya kira penghiburan yang kita alami, kepuasan yang kita alami saat ini harus berasal dari kepemilikan kita akan kerajaan surga, kepemilikan kita atas bumi ini, dan juga status kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, orang Kristen, murid-murid Kristus adalah orang yang berbahagia, orang yang dihibur, orang dipuaskan, bukan karena kesehatan, bukan karena pengetahuan, bukan karena kepemilikan dalam keluarga, bukan karena harta atau jabatan, tetapi karena ia memiliki kerajaan surga, yaitu hidup dalam penyerahan kepada Tuhan secara total, yang berikut bersaudara berdamai dengan siapapun juga, dalam situasi apapun juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan pujian atas pemeliharaan hati, pikiran, perasaan, terutama kerinduan
sahabat-sahabat rohani dalam LPF ini, sehingga dalam perjalanan kehidupan yang terpisah dari kota yang satu dan kota yang lain, tempat tinggal yang berjauhan maupun berdekatan, perjumpaan yang sering bahkan jarang, mengikatkan kami dalam kerinduan yang sama untuk datang kepada Engkau. Berkatilah kelompok rohani ini agar sungguh jadi rasul perdamaian saat ini, karena kami memiliki bumi, agar sungguh memiliki kerajaan surga, karena kami hidup dalam penyerahan total kepada Engkau. Biarlah kami dipuaskan, bukan hal-hal duniawi yang mendatangkan pujian banyak orang, tapi hal surgawi yang daripadamu. Bila kami dihibur dengan hal-hal yang akan lewat dan hancur, tapi dihibur oleh hal-hal yang sejati, yang berasal dari Engkau. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk berbahagia seperti Engkau telah menunjukkan. Sungguh, Engkau berbahagia. Bahkan ketika disalib, Engkau berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ucapan ini menunjukkan sungguh, bahkan disalib pun Yesus berbahagia. Disalib pun Yesus menunjukkan inilah buah-buah dari apa yang sampaikan pada hari ini kepada kami. Berbahagialah, berbahagialah. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat ya. Iya Romo, makasih. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Semoga sahabat-sahabat Raniku yang terkasih, yang dicinta oleh Tuhan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.